Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Denny Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Salam satu saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya berkhusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai memasuki minggu terakhir bulan Juni, tentunya masih di tahun 2026 saat ini. Nah, untuk temanya sendiri ya, kali ini saya akan mengambil sebuah tema terpaksa saya membongkar ya. Terpaksa saya bongkar peristiwa ini bakal terjadi ya. Kayak seperti itu ya. Oke sobat ya, bagaimana nantinya? Ya, silakan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Next, seperti biasa ya, saya akan tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Next, selanjutnya sobat ya, setelah zodiak Aquarius, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat nih zodiaknya. Di sini ada Cancer, artinya Cancer akan kita tarik energinya, akan kita bacakannya. Persiapan buat Cancer ya. Oke ya, next ya, persiapan buat sahabat Cancer ya. Oke, sekarang kita lihat dulu untuk asmara Cancer memasuki minggu terakhir bulan Juni. Cancer asmara, kartu utama muncul petunjuk Three of Swords, 3 pedang menusuk hati ya. Ya, ini kalau saya rasakan ya energi dari sahabat Cancer ya, ingat ya persiapan ini sahabat Cancer ya. Ini lebih-lebih memasuki minggu terakhir bulan Juni. Ini kenapa ya? Saya merasakan masih banyak dari sahabat Cancer yang mungkin masih terhantam sebuah problem-problem ataupun konflik-konflik, entah konflik itu ringan ataupun berat. Seakan-akan Cancer ini tidak pernah lepas dari masalah, gitu loh. Maka apa yang terjadi? Ya, bisa saja saya merasakan energinya banyak dari kalian yang akhirnya mengalami sebuah kekecewaan, kesedihan, gitu. Seakan-akan tidak percaya dengan apa yang terjadi, gitu. Atau bisa saja di sini memberikan apa ya, sinyal ini adalah rasa traumatik ataupun rasa trauma masa lampau ataupun dulu. Jadi masih terbawa sampai saat ini. Mungkin kalian pernah dikecewakan, pernah dikhianati, ya kan seperti itu ya. Jadi di sini bisa dikatakan asmara Cancer ini mungkin kurang bisa stabil ataupun masih berat menuju tahap stabil, atau di sisi lain ini bisa dikatakan ini simbolis rasa trauma, ya seperti itu ya.
Next, sekarang kita cari informasi ya. Ace of Cup ya. Ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Cancer di kartu konflik, ini Cancer gak perlu cemas, gak perlu panik ya. Ini Ace of Cup, artinya apa? Ya bisa saja memasuki minggu terakhir bulan Juni, kalian yang bermasalah, yang berkonflik, entah berat atau ringan, kayaknya akan selesai, akan menemukan solusi sobat. Mantap ya, akan ada pencapaian. Ya mungkin akan bisa damai lagi, rukun kembali. Tapi tetap, meskipun sinyalnya bagus, ya tetap kita sendiri yang harus berusaha gitu loh. Mungkin mengkomunikasikan lah, ataupun diikhtiarkan lah. Karena ikhtiar di sini kan ada dua. Bisa ikhtiar itu dicari secara logika, bisa ikhtiar itu dicari secara non logika. Artinya diselesaikan secara energi, di netral energi negatif. Nah, nanti itu akan menjadikan perbaikan-perbaikan buat asmara Cancer sendiri. Kira-kira seperti itu ya. Next ya, kita lanjut dulu di pekerjaan ataupun karir Cancer. Kartu utama muncul petunjuk the world ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Cancer ya di faktor pekerjaan ataupun karir, ini kayaknya sih Cancer akan ada bantuan dari semesta ya. Jadi kalian yang kesulitan, entah mulai dulu ataupun kemarin, sempat mengalami anjlok lah, bisa bangkit, bisa berkembang. Ini kayaknya akan selesai, akan lepas dari masalah-masalah itu. Sebetulnya kalau saya merasakan energi kalian ya, sebetulnya Cancer ini di berbagai faktor ini sering sering dirugikan, sering terhantam konflik ini sebetulnya seperti itu. Jadi bukan hanya di faktor pekerjaan saja kalian, kayak seperti itu ya. Tapi apapun itu kayaknya di sini akan ada penyelesaian. Karena saya merasakan Cancer mungkin ya juga ingin cepat-cepat menyelesaikan gitu loh. Next ya di kartu konfirm di sini muncul petunjuk The Magician ya. Ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Cancer di kartu konfirm, ingat muncul The Magician artinya apa? Sudah jelas di dalam diri kalian ada magic sobat. Tapi jangan panik dulu ya. Ada magic ini terbagi menjadi dua. Bisa saja magic positif, artinya kalian akan mendapatkan sebuah perubahan dan itu sangat menguntungkan. Yang tadinya sulit bisa ada perkembangan atau peningkatan, mudah mencapai target seperti itu. Tapi di sisi lain ini waspada, bisa saja unsur magic ini negatif. Itu kebalikannya, mungkin dulu sempat lancar, sempat mencapai target ya, mudah sekali, bisa-bisa sulit, anjlok, nah gitu loh. Jadi harap waspada ya. Lagi-lagi di sini Cancer ditentukan sama energi kalian, lebih tinggi positif atau negatif. Ketika lebih tinggi positif, maka keberuntungan secara dadakan ini akan berpihak sama kalian. Itu sebaliknya, ketika energi negatif yang tinggi, ya maka perubahan cepat akan dirugikan lah. Intinya seperti itu ya. Next, nanti kita deteksikan. Di keuangan ataupun rezeki Cancer, terutama muncul petunjuk 7 cup ya. Ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Cancer ya di faktor keuangan ataupun rezeki. Secara keuangan sih ya masih dibilang, kalau saya mengatakan apakah masih aman, ya tidak terlalu aman-aman juga ini. Hanya saja mungkin secara keuangan ini ngepres sobat. Nah, yang jadi pertanyaan ketika muncul petunjuk 7 cup, ini artinya ya mungkin banyak dari sahabat Cancer yang apa ya, yang kebingungan ini kayaknya kalian. Gitu. Kebingungan ya mungkin untuk menutup ini, membayar ini, membeli ini, dan itu kayaknya tidak bisa ditunda. Nah, itu loh yang saya maksud. Cuman di sini kan diberikan pesan sobat, jangan bingung gitu loh. Apalagi mungkin keuangan kita ngepres ya, jangan bingung. Maksudnya tuh yang mana dulu yang memang betul-betul penting sobat. Pasti ada di situ. Kalau mungkin yang bisa ditunda ya silakan ditunda. Jadi prioritaskan dulu yang penting biar kalian tidak dibikin bingung. Karena sekali lagi secara keuangan masih belum bisa dikatakan aman ya. Kira-kira seperti itu. Biar kalian tidak pertama dibikin pusing gitu loh. Takutnya kalian ini apa ya, terbalik. Kebutuhan yang penting kalian nomor dua kan, kebutuhan yang nggak penting kalian nomor satu kan. Nah itu kan sudah terbalik sobat. Nanti kalian sendiri yang bingung. Next di kartu konfirm muncul petunjuk desain ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Cancer di kartu konfirm, ini kayaknya sih akan ada perubahan, akan ada penyelesaian mantap ya. Gitu loh. Akan ada perkembangan di mana secara umum ya rezeki,
keuangan ini kayaknya akan bisa saja akan hadir loh ya, karena di sini peluangnya itu kuat, peluangnya itu besar bahwa nanti Cancer akan didatangi sebuah kerezekian-kerezekian. Bisa terduga, bisa tak terduga, nggak tahu dari mana datangnya. Tapi lagi-lagi balik ya, Cancer sendiri yang harus berusaha gitu loh, semaksimal mungkin cari jalan keluar. Ketika memang itu dibutuhkan ikhtiar ya diikhtiarkan. Karena sekali lagi ikhtiar itu tidak melulu non logika, bisa diikhtiarkan secara logika, cari solusi secara logika. Kalau sudah nggak berhasil ya pindah haluan gitu loh. Diikhtiarkan secara non logika, di netral energi negatif, itu saja. Apalagi kalian terdeteksi adanya The Magician di kartu pekerjaan. Ini kan sudah jelas bahwa dalam diri kalian ada residual energi. Ya, yang ditakutkan apa? Yang ditakutkan ini energi negatif yang tinggi. Nah, gitu loh sobat. Maka kalian ya juga akan terpuruk di berbagai faktor. Seperti itu ya. Next, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Ya, tetap fokus, tetap kembali sama tema sobat. Saya membongkar ya peristiwa ini yang bakal terjadi. Apa peristiwanya? Apa yang saya bongkar? Kan sudah tadi. Masalah asmara sudah, pekerjaan sudah, keuangan ataupun rezeki sudah. Nah, sekarang kan tinggal waktunya mendeteksi ya. Next ya. Setelah saya deteksi secara penerawangan barusan ya, ini secara apakah peristiwa di asmara Cancer ini akan ada keberuntungan. Nah, ini saya mendapatkan sebuah petunjuk secara persentase sekali lagi ya bisa dikatakan 60% ya Cancer. Ada tingkat keberuntungan luar biasa di minggu terakhir kali ini. Gitu loh. Kan ada pencapaian yang bermasalah, yang berkonflik kayaknya akan bisa damai di sini. Jangan khawatir sobat Cancer ya. Minimal apa? Akan membuat situasi pemikiran ataupun hati ini ada ketenangan. Ini 60%. Hanya sekitar mungkin ya 40% lah sobat yang masih ada gangguan-gangguan gitu loh. Problem ringan, problem berat, konflik, pertengkaran, atau rasa rasa trauma, nah gitu loh. Seperti itu ya. Next ya, lanjut di pekerjaan ataupun karir. Setelah saya deteksi cara penerawangan, memasuki minggu terakhir bulan Juni, gitu loh. Apakah peristiwa di pekerjaan ini akan ada keberuntungan? Tadi kan sudah saya terawangkan ya. Nah, secara persentase saya sudah mendapatkan petunjuk. Ini kayaknya sih ya bisa bisa dibilang masih cukup aman ya. Masih 60% ada keberuntungan. Hanya sekitar ya 40% aja. Nah, tinggal kalian sendiri yang merasakan kalian masuk 60% atau yang 40. Ketika masuk yang 40% fix, sama-sama ada magic tapi magic yang negatif ini yang lebih kuat berada dalam diri kalian. Meskipun yang 60% juga ada magic loh ya, tapi magicnya mungkin positif, lebih kuat positifnya sehingga ada keberuntungan. Nah, seperti itu sobat untuk cara memahami. Next lanjut ya. Kalau di maaf di keuangan ataupun rezeki setelah saya deteksi cara penerawangannya memasuki minggu terakhir bulan Juni, apakah peristiwa di keuangan ataupun rezeki ini kan akan ada keberuntungan? Setelah saya deteksikan tadi ya, sekali lagi dan saya sudah mendapatkan petunjuk secara terawangan sehingga muncul persentase. Sekali lagi ya, di sini kayaknya ya bisa dikatakan imbang lah sobat 50-50 di sini Cancer. Bisa saja kalian akan datang rezeki, nggak tahu dari mana datangnya. Bisa saja yang 50% di sini akan ada pencegahan sobat. Akan ada pembatalan, akan mental, akan tercancel rezeki kalian. Kenapa seperti itu? Jelas karena terdampak ada sebuah unsur energi negatif yang disebabkan oleh The Magician ini tadi. Ini kan ada unsur negatif dalam diri kalian. Meskipun secara pekerjaan 40% loh ya. Tapi jangan disepelekan. Ah, cuma 40% aja, yang penting 60% saya ada kepositifan lah, misalkan seperti itu. Ya nggak bisa juga sobat. Kalian sepelekan mungkin ya nggak bisa. Karena meskipun terdeteksi 40% ketika ada pembiaran. Nah, ini yang akan semakin meluas, semakin membesar energi itu. Semakin tinggi. Gitu loh. Sehingga apa? Ya berpengaruh di asmara, sering kacau, di pekerjaan, di keuangan. Nanti kalian akan nggak bisa menemukan kepastiannya itu seperti apa. Yang ada apa? Selalu dirugikan dan dirugikan. Selalu dikecewakan dan dikecewakan. Itu yang akan terjadi sobat.
Makanya sering saya mengatakan ketika dapat masalah apapun, coba disikapi secara pemikiran jernih, dirasakan energi batin ataupun hati, nanti kalian akan dapat jawaban, gitu loh. Sebagai apa? Ya sebagai penyelesaiannya, misalkan kalian sudah menyikapi, dapat jawaban, "Oh ini logika," ya diikhtiarkan secara logika, gitu loh. Tapi kalau kalian sudah meyakini, ini kok ranahnya di luar logika ya, ya ketika kalian sudah mantap itu, jangan dipaksa, ingat, jangan dipaksa diselesaikan secara logika, nggak akan nyambung sobat. Ya satu-satunya jalan apa? Ya turuti rasa hati kalian, gitu loh. Oh ini, di luar logika, ya diikhtiarkan secara energi, dinetral energi negatif biar aura terbuka, maka di situ akan ada perubahan. Nah, seperti itu ya. Dan satu lagi, ketika mungkin kalian masih aja bingung, bagaimana cara untuk menjalankan ikhtiar non logika? Ya mudah, itu kan semua berhubungan sama doa. Nah, ketika kalian mungkin bisa tata caranya, gitu loh, monggo dijalankan sendiri, dikerjakan sendiri. Tapi kalau kesulitan, ya cari orang-orang di bidangnya, sobat. Kan seperti itu. Jangan ada pembiaran, karena yang konsultasi sama-sama kanker juga banyak. Kenapa kok banyak yang anjlok? Ya mungkin satu, salah mengambil keputusan, salah mengambil langkah. Yang seharusnya diikhtiarkan, dilogikakan sama mereka-mereka. Ya hancur, nggak akan menemukan sebuah kestabilan. Itu sudah fakta banyak yang terjadi sobat. Makanya jangan sampai terjadi sama sahabat cancer yang lainnya. Harus betul-betul disikapi ketika ada masalah. Kalau sudah logika itu tidak ada perubahan, jangan teruskan. Kalau kalian teruskan, ya ini energi negatif ini berkesempatan apa? Membesar akhirnya, menguat. Nah, ketika kalian sudah masuk di apa? Di non logika, diikhtiarkan, ya akan kesulitan karena sudah terlanjur menguat energinya. Makanya cepat-cepat harus pindah diikhtiarkan secara non logika, di netral. Kan seperti itu. Ya, semoga bisa dipahami ya. Tapi tetap sobat ya, apapun yang sudah saya sampaikan, ingat ini percaya tidak percaya, saya kembalikan lagi sama kalian. Karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan merasakan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak. Apalagi ini kan bersifat general reading sobat. Energinya luas mengajak, nggak tahu ini energi siapa yang tertarik masuk. Yang jelas banyak sekali yang masuk. Kan seperti itu ya. Oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami. Dan untuk yang kedua, ketika kalian penasaran ataupun bahkan merasakan kok cocok ya dengan perjalanan hidup saya, monggo konsultasi secara pribadi jikapun itu diperlukan. Biar ketika ada masalah saya akan memberikan solusi. Apalagi ketika nanti terdeteksi adanya penutupan aura, saya akan memberikan bagaimana biar aura kalian bisa terbuka kembali agar penuh roda keberuntungan. Nah, seperti itu ya. Next, sahabat Cancer ya, tetap membuat yang baik, jadikan semangat motivasi, syukur aminkan, klaim energi positifnya, meskipun belum terjadi, meskipun belum merasakan, karena ucapan doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, agar kalian apa ya, lekas bergerak, lekas bangkit, karena nasib baik tidak akan bisa berubah secara otomatis kalau orangnya sendiri tidak mau berjuang keras merubahnya. Minimal ada 3 poin. Satu, tetap pendekatan doa sama sama kuasa. Dua, ikhtiarkan, cari orang-orang di bidangnya, sharingkan. Poin ketiga apa? Perjuangkan. Tetap perjuangan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah. Ketika itu sudah kalian jalankan semua, kunci terakhir ya sudah, kita tinggal pasrah, tinggal yakin bahwa nasib baik pasti akan berpihak sama kita karena kita sendiri sudah berjuang keras merubahnya. Nah, kan di situ sobat untuk letak kunci keberhasilan dalam hidup. Oke, sahabat Cancer, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk kalian semua. Kalian harus tetap semangat, apapun itu, semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.